Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Perubahan mendadak yang tak terduga dalam situasi menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng King Er merasakan kedinginan. Tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan ketika melihat Xiao Yan. Tubuh pria berpakaian putih itu runtuh di batu besar. Tubuhnya ditutupi dengan jejak darah dan tanpa sadar berkedut. Pukulan dari Xiao Yan sebelumnya mungkin tidak mengambil nyawanya, tetapi itu membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan kekuatannya sebagai bintang 7 Do Huang, tidak mungkin baginya untuk menahan pukulan dari Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu dengan acuh tak acuh atas orang ini. Dia perlahan berbalik dan dinginnya wajahnya dengan cepat meleleh. Dia tersenyum kepada orang lain dan dengan lembut bertanya, apakah tidak ada jumlah orang yang tepat sekarang? Pandangan Feng King Er menyapu wajah Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, kamu sangat sombong. Sepertinya paviliun petir angin aku tidak dapat dibandingkan dengan kamu ketika melakukan hal-hal seperti itu. Xiao Yan hanya tersenyum di wajah ejekan dalam nada Feng King Er. Dia berkata, ini hanyalah kasus orang lemah yang dimakan. Namun, aku tidak mengerti bagaimana aku bisa lebih sombong daripada Wind Lightning Pavilion karena telah manuver beberapa elit Dozongs untuk mengelilingi aku. Seseorang hampir tidak dapat menemukan banyak orang yang memiliki kemurahan hati seperti itu. Jika kolam darah gunung surga tidak akan muncul, aku benar-benar ingin menguji kamu untuk melihat tingkat kamu berada di gunung mata surga ini. Bantuan eksternal tempat tidak dapat dijangkau. Kilau dingin melintas mata Feng King Er saat dia menantang. Jika Nona Feng ingin mencobanya, dia dapat melakukannya kapan saja. Xiao Yan tertawa lemah. Ya, benar-benar cara acuh tak acuh menyebabkan Feng King Er menjadi marah. Namun, dia hanya bisa menekan kemarahan di hatinya ketika dia melirik mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga akan segera muncul. Dia harus cepat masuk dan menyerap energi aneh di dalamnya secepat mungkin. Ada sejumlah energi yang terbatas di dalam surga Mountain Kolam Darah. Jika dia bisa menyerap sedikit lebih banyak, ini sedikit lebih mungkin dapat memutuskan apakah dia akan menerobos kelas Do Huang. Xiao Yan mengabaikan Feng King Er setelah melihat bahwa dia telah menjadi tenang. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran, dan bertanya dengan wajah berseri-seri, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran terkejut ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan ujung hidungnya menjadi berair. Perasaan ini dilindungi oleh seorang pria tampaknya menjadi berbeda dari perasaan Yun Yun memberinya. Itu padat dan aman. Di balik punggung kurus ini, dia sepertinya bisa benar-benar merilekskan hatinya. Namun, alasan mengatakan kepadanya bahwa kenikmatan tenang semacam ini hanya akan ada untuk sementara waktu. Mungkin itu akan hilang setelah dia meninggalkan pegunungan mata surga ini. Sudut mulut Nalan Yanran tanpa sadar terangkat dalam ejekan diri ketika dia memikirkan hal ini. Pada satu titik, dia bisa menikmati perasaan seperti itu untuk seluruh hidupnya. Namun, itu akhirnya dihancurkan olehnya. Apakah ini dianggap menuai apa yang aku taburkan? Suara lembut yang tak terdengar lembut dari mulut Nalan Yanran. Namun, itu secara tidak sengaja memasuki telinga Xiao Yan. Langkahnya sejenak berhenti sebelum dia berjalan berdampingan dengan dia ke puncak lereng. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya lebih keras ketika dia merasakan Xiao Yan berjalan di dekatnya.
Dia perlahan berbalik dan melihat punggung kurus. Ketika dia akan berbicara, suara menggelegar jiwa tiba-tiba ditularkan dari langit. Suara petir yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat gelombang energi berwarna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral berwarna-warni yang sangat besar muncul di mulut gunung berapi. Sementara perlahan-lahan berputar, Xiaoyan dan yang lainnya bisa merasakan energi megah yang sangat menakutkan yang berkumpul di langit dengan liar. Apakah kolam darah akan muncul? Joy muncul di mata kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa di langit. Mengikuti munculnya pusaran energi yang sangat besar dan berwarna-warni ini di langit, energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Gelombang energi mengalir ke dalam pusaran seperti kain berwarna-warni, menyebabkan kecepatan spiral meningkat. Badai juga muncul entah dari mana, mengikuti peningkatan kecepatan rotasi spiral. Suara bersiul merajalela di puncak gunung sebagai badai menembus puncak gunung seperti ujung pisau. Ini meninggalkan beberapa retakan tebal di beberapa batu besar di tengah gelombang suara cici. Powerful Doki melonjak dari tubuh kelompok Xiaoyan. Tubuh mereka seperti batu yang berdiri tanpa bergerak di lereng yang tinggi. Kebanyakan orang yang tiba di sini dianggap sebagai orang-orang top dari generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Secara alami tidak ada orang lemah di antara mereka. Ukuran spiral energi menjadi lebih besar di langit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat tertentu, kecepatan berputar akhirnya berkurang. Tiba-tiba, spiral berhenti sejenak sebelum cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari tengah spiral. Blaar, cahaya intens yang tiba-tiba pada dasarnya menutupi seluruh pegunungan mata surga. Pada saat ini, kabut tebal yang menyelimuti pegunungan telah menjadi lebih tipis di tengah cahaya ini. Spiral energi tiba-tiba berhenti saat cahaya yang kuat muncul. Segera, sebuah pilar energi yang berukuran ratusan kaki memancarkan bang seperti bola meriam. Itu meledak dari spiral, arahnya menjadi mulut gunung berapi di bawah. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah di hadapan pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat menarik diri. Blaar, kecepatan pilar cahaya sangat cepat. Dalam sekejap, itu dengan keras mendarat di mulut gunung berapi. Segera, gelombang udara besar menyapu dan batuan aneh di sekitarnya segera diledakkan. Kaki Xiaoyan dan yang lainnya bergesekan dengan tanah saat mereka mundur hampir 10 meter lebih. Baru kemudian secara perlahan mereka menstabilkan tubuh mereka. Mereka melihat puncak gunung yang menjadi kosong dalam sekejap mata, dan tanpa sadar menghapus keringat dingin di dahi mereka. Mengangkat mata mereka, mereka bisa melihat bahwa mulut gunung berapi itu diserap dengan cahaya berwarna-warni yang padat. Gelombang energi kuat, yang luar biasa padat, beriak di dalamnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk masuk ke kolam darah gunung surga, silakan bergerak. Sosok Jinsi melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 tikus besar menelan emas di belakangnya. Kegembiraan yang sulit untuk dihapus langsung melintas di mata Feng Qing'er dan yang lainnya ketika kata-katanya terdengar. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat melepaskan kecepatan tercepat mereka, berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang terbang ke mulut gunung berapi dengan cara yang seperti kilat. Xiaoyan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar menuduh. Hatinya tanpa sadar tertawa. Setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran dari belakangnya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat maju. Ingat, jangan terlalu jauh ke dalam kolam darah gunung surga. Kamu harus cepat menyerap energi begitu masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat.
Xiao Yan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran sementara dia melintas ke depan. Ya, Nalan Yanran tidak menentang Xiao Yan menariknya. Sebaliknya, dia dengan lembut mengangguk. Tidak perlu menunggu aku setelah kamu keluar dari kolam darah gunung surga. Aku mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di mulut gunung berapi. Dia secara acak mengucapkan beberapa kata ketika dia melakukannya. Setelah itu, matanya menyapu mulut gunung berapi dan takjub muncul ke permukaan. Pada saat ini, mulut gunung berapi yang sangat besar dipenuhi dengan energi yang padat dan berwarna. Tampak luar biasa cantik. Selain itu, hal yang paling menarik adalah kolam renang merah yang menarik di tengah gunung berapi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, kelompok Xiao Yan masih bisa melihat bahwa bagian dalam kolam darah surga gunung dipenuhi dengan cairan merah yang tidak biasa. Xiao Yan bisa merasakan bahwa itu penuh dengan energi yang kaya. Apakah itu kolam darah surgawi? Sebuah pandangan yang dipanaskan muncul di mata Xiao Yan saat dia menatap pool darah yang tidak biasa. Setelah itu, dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar bergegas menuju kolam darah. Jari-jarinya ditekan ke tanah, dan dia bergegas menuju kolam darah gunung surga sambil menarik Nalan Yanran bersama. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun, Xiao Yan berhasil menutupi jarak dalam setengah menit dengan kecepatannya. Pada saat dia bergegas, bagaimanapun, dia secara kebetulan berhasil melihat Feng Qing'er dan yang lainnya menyerang ke dalam kolam darah, memancarkan suara cipratan saat mereka melakukannya. Xiao Yan merasa agak putus asa ketika melihat orang-orang ini sangat cemas. Namun, ini beruntung bahwa targetnya adalah dasar dari kolam darah. Kalau tidak, akan sangat menyenangkan jika dia berkompetisi dengan orang-orang ini dalam hal kegilaan. Kolam darah gunung surga sekitar 70 hingga 80 kaki atau lebih, dan tidak bisa dianggap terlalu besar. Namun, itu lebih dari cukup untuk mengakomodasi Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat kolam darah dari dekat, Xiao Yan merasa bahwa perasaan yang tidak biasa itu menjadi lebih padat. Energi berwarna merah tampaknya tidak jauh berbeda dari darah segar. Itu kental dan merah. Beberapa gelembung seperti darah juga akan berulang kali muncul di permukaan kolam darah. Gelombang energi berwarna darah yang lebat perlahan-lahan dipancarkan seperti asap. Ini memang layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menembus kemacetan. Jumlah energi yang mengejutkan yang dikumpulkan adalah pada tingkat yang aku lihat untuk pertama kalinya. Xiao Yan menghela napas dalam hatinya. Dia menoleh ke Nalan Yanran dan tersenyum sambil berkata, "Kamu harus masuk. Meskipun kamu belum mencapai puncak kelas Do Huang, berendam di dalamnya akan tetap bermanfaat bagi kamu." Nalan Yanran mengangguk sedikit. Dia menempatkan rubah putih di tangannya dengan lembut di samping kolam darah. Setelah itu, matanya yang cantik berhenti di wajah Xiao Yan saat dia berbisik, "Terima kasih banyak, kamu. Jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa menuju ke Sekte Bunga." Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menanyakannya lebih detail setelah dia berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke kolam darah seperti putri duyung. Sekte Bunga, salah satu yang disebut dua sekte. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam kolam darah. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan tentang bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi tersebut. Namun demikian, dia ingat ini di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat ke dalam kolam darah dengan suara keras. Mulut gunung berapi perlahan menjadi tenang setelah masuk kelompok ke dalam kolam darah. Hanya angin liar terus mengamuk, membentuk badai bersiul dalam proses.
Hal pertama yang dirasakan Xiao Yan setelah mengisi daya ke dalam kolam darah adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Jade Green Doki berlama-lama di sekitar tubuhnya, benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebaliknya, dia berenang ke dasar kolam darah setelah berhenti sejenak. Cairan merah di kolam darah cukup kental. Itu seperti darah segar. Visibilitas telah memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, seseorang akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan tertegun adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, Xiao Yan masih bisa samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang gila menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas, itu seharusnya Feng Qing'er dan yang lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Dia ragu sejenak saat pandangannya melihat ke dasar kolam darah. Karena penglihatannya terhalang, semua yang bisa dilihatnya adalah merah gelap yang tenang. Sepintas, itu memberi seseorang perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tulang emas gelap muncul di dalamnya. Dia memegangnya erat-erat, mengatupkan giginya, dan bergerak, menembus cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan cepat berenang ke arah bawah. Selanjutnya Xiao Yan berasal dari permukaan kolam darah. Energi yang berwarna merah cair yang terkandung juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Jenis racun api ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya, itu telah merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah gunung surga ini seharusnya berada di tengah-tengah gunung api di mana racun api adalah yang paling liar dan penuh kekerasan. Xiao Yan telah melihat sesuatu seperti racun api ini saat itu di menara pemurnian Ki dari Langit Akademi Dalam. Namun, dua racun api ini jelas berada pada dua tingkat yang berbeda. Gunung berapi pegunungan mata surga ini telah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Akumulasi racun api sangat menakutkan. Jika tidak, itu tidak akan mungkin untuk melukai Jin Si begitu banyak. Seorang elit Douzong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan. Suhu yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya untuk benar-benar menguap. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah secara paksa diusir oleh api, dan tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Yan. Setelah keturunan terus-menerus ini berlangsung selama sekitar 10 menit, tengkorak emas keemasan di tangan Xiao Yan akhirnya menjadi panas, dan cahaya merembes keluar darinya. Hati Xiao Yan bersukacita ketika dia melihat reaksi tengkorak. Kecepatan berenangnya sedikit demi sedikit melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya panas saat dia melihat ke bawah. Ruang di tempat itu samar-samar mengandung perasaan terdistorsi. Sejumlah besar cairan berwarna merah tampak seolah-olah telah bertemu dengan penghalang tak terlihat, memaksanya untuk terpisah. Apakah ini penghalang spasial? Kesendirian melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Dia samar-samar merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Xiao Yan perlahan mengangkat tengkorak berwarna keemasan di tangannya. Setelah itu, dia dengan lembut menempatkannya pada penghalang spasial yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar naik dari penghalang ruang. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiao Yan.
Kesungguhan di wajah Xiao Yan menjadi lebih intens saat melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanan dan menghirup nafas dalam-dalam. Api hati teratai kaca melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiao Yan dengan tenang bersantai. Tubuhnya bergerak dan dia dengan hati-hati berenang ke terowongan. Tubuh Xiao Yan baru saja melewati terowongan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat yang melonjak. Tubuhnya segera tenggelam lebih dari selusin meter sebelum menstabilkan. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Daerah ini yang disegel oleh penghalang spasial tidak terlalu besar. Ukurannya pasti kurang dari 100 kaki. Ketahanan kekuatan energi darah merah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan tekanan yang 10 kali lebih kuat dari yang ada di atas. Semacam cahaya gelap keabu-abuan dicampur dengan cairan berwarna kental darah ini. Cahaya itu memancarkan bau amis yang samar. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api giok hijau di sekitar tubuh Xiao Yan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya menakutkan. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jin Si tidak berani tinggal lama di tempat ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresinya serius ketika dia melihat ke atas titik-titik cahaya yang tebal dan abu-abu. Di bawah Xiao Yan adalah permukaan yang tidak rata yang dipenuhi dengan lubang. Lubang-lubang berukuran besar ini berulang kali memancarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi dengan racun api berwarna abu-abu. Jelas, bagian bawah dari kolam darah ini adalah gunung berapi mendidih. Tatapan Xiao Yan membawa beberapa kejutan saat menyapu area ini, yang telah disegel oleh penghalang ruang. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan merah darah. Api hati teratai kaca melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya, mengisolasi dia dari racun api korosif. Jika aku tidak memiliki api surgawi, sepertinya aku tidak akan berani datang ke sini bahkan jika aku tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiao Yan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya secara berangsur tertutup. Dalam beberapa menit, Xiao Yan telah berhasil memasuki kondisi latihannya. Segera, kekuatan hisap yang ganas perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah melonjaknya gaya hisapnya, cairan berwarna merah darah itu terganggu. Sangat kuat, kental, energi berwarna merah tak henti-hentinya memasuki tubuh Xiao Yan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah bersentuhan dengan permukaan api hijau giok Xiao Yan, itu segera memancarkan gelombang suara cici. Bintik-bintik cahaya berwarna abu-abu dalam energi cair langsung runtuh. Racun api mengalami kesulitan memasuki tubuh Xiao Yan karena kehadiran api hati teratai kaca ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah penghilangan racun api. Namun, karena akumulasi dari waktu ke waktu, kedua hal ini tampaknya telah benar-benar dipatuhi. Jika Xiao Yan tidak memiliki api hati teratai kaca, itu tidak mungkin baginya untuk memisahkan mereka dengan cara yang mudah. Ketika gelombang pertama cairan darah merah yang megah memasuki tubuh Xiao Yan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Seperti sejumlah besar energi sebanding dengan 3 hingga 5 hari upaya yang diberikan hari yang normal. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar diserap dalam waktu yang sangat singkat. Tidak heran kalau suku emas menelan tikus Tribe telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengusir racun api dari tempat ini,
kekuatan suku emas menelan tikus pasti akan melonjak karena itu. Pikiran Xiaoyan mengendalikan energi megah yang mengalir ke tubuhnya dan menavigasi sepanjang rute metode mantra Ki Api. Selama sirkulasi, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan pembuluh darahnya, tulang, otot, dan bahkan sel-sel liar menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Sementara mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri. Energi darah kental tampaknya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah yang bisa diserap sangat tinggi. Mungkin itu karena akumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang lemah. Selama penyerapan, Xiaoyan bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan energi. Ini adalah perasaan yang sangat unik. Jika orang lain ada di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiaoyan tampaknya telah berubah warna menjadi merah darah. Energi kental dan megah telah memenuhi setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya telah berubah sangat fleksibel saat berendam dalam energi berwarna darah. Hati Xiaoyan merasakan kegembiraan yang besar karena energi darah memiliki efek ajaib. Jika Xiaoyan memiliki keraguan sebelumnya tentang tempat ini yang dapat membantunya dalam menembus kelas Donghuang, dia telah melupakan semuanya. Menurut kecepatan ini, ia memiliki keyakinan bahwa jurang energi tanpa dasar yang diperlukan untuk menerobos kelas Donghuang akan diisi oleh tempat ini. Bagian bawah kolam darah telah memberi Xiaoyan sejumlah besar energi yang akan mengubah dirinya. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut bisa menyerap energi di sekitar tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energi akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini, yang orang lain paling takut, tidak menimbulkan ancaman sekecil apapun kepada Xiaoyan. Oleh karena itu, tanah harta ini bisa disebut penjahit yang dibuat sempurna untuk Xiaoyan. Kecepatan hisap Xiaoyan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini kasusnya, waktu yang lama masih akan dibutuhkan jika dia ingin menerobos kelas Donghuang. Energi yang diperlukan untuk menembus puncak kelas Donghuang benar-benar terlalu luas. Tubuh Xiaoyan duduk bersila di dasar kolam darah seperti mayat. Api hijau giok di sekitar tubuhnya muncul seolah-olah itu tidak pernah bisa dipadamkan karena dengan kuat melindungi Xiaoyan. Gelombang energi merah darah tebal di sekitar api menembus melalui itu, tanpa henti, sebelum mereka menuangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Dasar yang tenang dari kolam darah tidak memiliki konsep waktu. Xiaoyan duduk di sana seperti biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya perlahan-lahan naik dengan lambat. Meskipun langkah ini tampak lambat, itu melintasi ngarai besar antara Donghuang dan kelas Dozong. Kekuatan Xiaoyan naik dengan kecepatan siput. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.